Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur pada Tuhan, sebab kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Buat penyertaanmu yang sempurna sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau berbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti
segala yang ku beri. Kasih-Mu sempurna adanya dalam hidupku. Oh, bersyukur Bapa, oh, bersyukur Tuhan yang kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, bersyukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, bersyukur ya, oh, bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Kepadamu sebab banyak yang telah berbuat di sepanjang sebab telah banyak yang kau berbuat di sepanjang hari-hari ini. Semua yang kau buat, semua baik, sungguh baik, sungguh teramat baik. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang teramat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur
Terima kasih. Terima kasih. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpuji namamu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Semua bertekuk lutut menyembah namamu Yesus. Semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur padamu. Berterima kasih akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya.
Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Sebab Tuhan, hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Syukur, syukur bagimu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau penolong yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami terus percaya kepada-Mu, menanti-nantikan Engkau di setiap waktu dalam hidup. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab firman-Mu adalah diri-Mu sendiri, ya Allah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah. Ya. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
Engkau ku percaya. Dari katakan firman-Mu, berkata Kau besertaku, ya, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayang-Mu, ku akan kembali di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan, tak perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, memandang tanganku, aku berserah. Aku nantikan aku sembah Yesus Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayang-Mu, ku akan berbanding di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan, tak perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Ya, dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan, tak perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan aku sembah, aku nantikan aku sembah, aku nantikan aku sembah, Yesusku Rajaku. Hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau yang kami percaya.
Sebab firman-Mu ya dan amin. Setiap janji dan perkataan-perkataan-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu biar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Saat kami melakukan firman, maka firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kami tidak goyah oleh apapun juga yang sedang terjadi. Sebab firman-Mu yang berjanji melindungi, menjagai kami. Orang-orang yang terus tekun menanti-nantikan Engkau. Sebab itu biarlah Kau dapati kami sebagai umat yang taat dan setia kepadamu. Bahkan sampai akhir hidup ini, sampai akhir dunia, kami mau tetap setia. Mulai dari perkara-perkara kecil, sehingga Kau mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang besar. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi sekali lagi ini adalah ciri khas dari surat Rasul Paulus, yaitu ada salam di pembuka dan tentunya berkali-kali Paulus meneguhkan hatinya untuk mengatakan hal ini kepada setiap murid-murid, setiap orang-orang percaya, di mana dia menulis surat bahwa kerasulan yang ada dalam hidupnya itu bukan karena kehendaknya, tetapi itu adalah kehendak Allah. Jadi satu hal yang kita juga belajar dari Rasul Paulus, bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, kita mau bersyukur karena semua terjadi atas kehendak Allah. Ya, memang sekali lagi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, apalagi nanti di ayat berikutnya kita akan belajar bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya predestinasi. Itu nasib yang telah ditentukan untuk tiap-tiap orang. Walaupun tentu dalam artian apapun yang terjadi, ya rancangan Tuhan itu secara global, rancangan Tuhan itu secara umum bagi semua umat manusia itu tetap sama. Seperti kalau kita masih ingat Yeremia pasal 29 ya 11 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, bahwa firman Tuhan katakan, aku ini tak mengetahui rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan mengenai masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan secara umum, universal, rancangan Tuhan atas hidup setiap manusia itu berumur panjang, sampai rambutnya memutih, sampai suntuk umurnya, ya baru pulang, baru meninggal. Nah, itu rancangan secara umum, secara universal untuk setiap orang. Nah, tetapi untuk setiap personal, sekali lagi, maka
Tuhan tidak pernah menentukan, oh si A akan jadi seperti ini, si B jadi seperti ini. Karena sekali lagi, di dalam kekristenan kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendatangkan setiap akibat. Nah, Tuhan memberikan firman-Nya menjadi arahan bagi kita, dan ketika kita melakukan firman-Nya, maka tentulah janji-janji firman-Nya digenapi. Hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, karena kita hidup di dalam dunia yang Tuhan ciptakan, bumi yang Tuhan ciptakan, yang terikat dengan hukum yang Tuhan juga sertakan di dalamnya, itu hukum sebab akibat, maka mari lakukan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan sejak sebelumnya, supaya kita juga mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini. Nah, jadi dari hal ini sekali lagi kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita tentu atas kendali dan kehendak Tuhan, tentu bekerja bersama-sama dengan apa yang kita lakukan. Dan tentulah harapannya adalah setiap kita adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan, sehingga akibat yang kita terima itu juga adalah penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam segala keadaan, ya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita bersyukur karena ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, karena kita juga melakukan firman Tuhan tentunya. Nah, hal yang kedua, perikop yang kedua dikatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, sekali lagi seperti di awal tadi saya katakan, walaupun di ayat-ayat di dalam perikop yang kedua ini ada kalimat-kalimat seperti contoh ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, itu sekali lagi bukan bicara tentang predestinasi atau nasib.
yang seringkali kita dengar dari orang-orang di luar kekristenan, bahwa oh ya memang nasibku seperti inilah. Karena sekali lagi di dalam Kristus tidak ada nasib. Tapi ini bicara tentang hal yang universal sekali lagi. Kalau kita belajar Alkitab, di sekolah Alkitab ini ada istilah yang mungkin pernah saya juga sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini namanya prinsip salib di hati Allah. Dan prinsip salib di hati Allah itu ada bahkan jauh sebelum manusia itu sendiri jatuh dalam dosa. Makanya kalaupun ada orang pernah bertanya, ya kalau memang Tuhan tahu manusia yang diciptakan bakal berdosa, ya kenapa juga Tuhan tetap ciptakan? Ya sekali lagi, spesialnya kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan, berbeda dengan ciptaannya yang lain, yaitu ada free will, kehendak bebas. Tuhan mau menciptakan kita manusia untuk menyembah Dia, tapi bukan karena memang diprogram langsung oleh Tuhan untuk menyembah Dia seperti robot. Kalau manusia buat robot, ya memang diprogram untuk apa yang penciptanya mau. Nah, tetapi itulah spesialnya kita, bahwa kita diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Di mana Allah mau ketika manusia itu menyembah Dia, itu bukan karena sekali lagi diprogram, tapi itu memang kasih manusia kepada Allah. Walaupun tentu sekali lagi dalam konteks diberi free will, bahkan di dalam kemahatauannya Allah tahu, bukan saja bicara ada kemungkinan, karena kan free will, kehendak bebas, bisa iya bisa tidak, bisa lakukan bisa menolak. Bukan saja hanya sebatas karena free will ada kemungkinan, tapi sekali lagi di dalam kemahatauan Allah, manusia itu akan berdosa, tetapi Allah tetap memberikan segala sesuatunya dalam sebuah skenario, dalam hak prerogatifnya. Sehingga yang saya katakan tadi, prinsip salib di hati Allah itu sudah ada bahkan jauh-jauh hari sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Yaitulah kemahakuasaan Allah. Dan sekali lagi, bicara orang yang dipilih di dalam Kristus, itu sekali lagi bukan hanya kita yang hari ini notabene-nya adalah orang Kristen. Karena kembali, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 29, Yohanes tegaskan bahwa Yesus datang itu ya untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen. Sekali lagi, kata Kristen itu kan munculnya kemudian dari pihak luar. Jadi tidak ada kaitan sama sekali, oh memang kita sudah ditetapkan jadi orang Kristen dari sejak lahir. Oh, enggak seperti itu. Keselamatan itu Allah sediakan untuk semua manusia. Nah, tetapi lewat karya salib Kristus. Makanya di dalam Kristuslah kita dipilih. Dan tentulah seperti nanti kita baca di Efesus pasal yang kedua, ayat 8, 9, 10, ya kita terima anugerah Tuhan itu, kasih karunia itu dengan iman. Ketika kita mendengar kabar Injil, kabar keselamatan, dan kita meresponi jamahan Roh Kudus, sehingga kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam Kristuslah kita dipilih. Jadi sekali lagi, bukan bicara tentang nasib. Kita sudah ditentukan jadi orang Kristen. Oh, ini ditentukan bukan Kristen. Enggak seperti itu. Ya lagi bicara tentang karya salib keselamatan, itu berlaku secara universal. Setiap orang harus mendengar Injil. Makanya di Injil Matius pun Yesus katakan bahwa Dia datang kali yang kedua ketika semua orang sudah mendengar Injil itu, kabar baik. Ya, kita bersyukur dengan media sosial hari-hari ini, saya percaya semua orang terjangkau.
Sejauh internet, jaringan internet itu ada, sampai pelosok manapun, bahkan kalau bagian-bagian pelosok juga ada misionaris-misionaris yang sudah sampai masuk sampai ke dalam pelosok-pelosok dunia yang kadang kita juga nggak kepikir untuk bisa sampai ke tempat-tempat seperti itu. Jadi itulah yang Paulus katakan dengan judul perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Memang karya salib disediakan untuk semua, tapi bersyukurlah kalau pagi hari ini kita ada di dalam kategori orang yang terpilih. Sekali lagi, kata terpilih ini tentu bukan seperti apa yang dunia kenal pada umumnya. Kenapa kamu terpilih mewakili kota Jambi? Ya karena kamu punya kualitas-kualitas di atas rata-rata, punya kelebihan-kelebihan di atas rata-rata sehingga terpilih. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu bersyukur kita menjadi orang-orang pilihan. Walaupun sekali lagi dalam kitab Wahyu kita juga ingat standar kita nggak boleh hanya berhenti jadi orang pilihan. Karena semua dipanggil, dipilih, dan yang ketiga yang penting, setia. Karena yang sampai di level setialah yang akan memerintah bersama-sama dengan anak domba Allah. Jadi sekali lagi kita bersyukur hari ini kalau di dalam perjalanan hidup kita ada satu momen, satu titik di mana kita meresponi jamahan Roh Kudus ketika kita mendengar kabar baik bahwa Allah mengasihi kita, manusia berdosa, dengan dia menyerahkan Yesus, anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari perhambaan dosa dan menerima pengampunan. Seperti ayat yang 7 katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kita bersyukur buat penebusan, buat pengampunan yang kita terima pada waktu kita mempercayai apa yang Yesus lakukan. Seperti Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 katakan, siapa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, dia menerima anugerah keselamatan itu. Jadi sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia di dalam Kristus. Maka sekali lagi di ayat 11, Paulus katakan, aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Dan kemudian di ayat-ayat 13 dan 14 katakan, di dalam dia kamu juga. Ya tentu sekali lagi firman Tuhan ini up to date Bapak Ibu. Bukan saja untuk jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu di mana surat ini ditujukan, tetapi ayat 13-14 ini juga berlaku bagi setiap kita, bahkan seperti kisah Rasul pasal 2 ayat 39, di mana Petrus dan 11 rasul berkata kepada orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang mendengar mereka khotbah waktu hari raya Pentakosta, bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang sejauh yang akan Tuhan panggil. Dan itu termasuk kita. Makanya di ayat ini memakai di dalam dia kamu juga. Artinya di dalam Kristus saya juga. Setiap kita juga. Kita waktu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia saya juga ketika saya percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi mari pesannya adalah jangan berhenti di kita. Berkali-kali saya harus sampaikan hal ini. Jangan sampai kabar keselamatan itu berhenti di kita. Tapi mari terus kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Karena sekali lagi karya salib itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi karya salib itu untuk semua manusia. Dan
Baiklah kita menjadi bagian di mana kita juga menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik, supaya kita bisa mengisi nama-nama orang di dalam kalimat ayat ini. Di dalam Dia, sebutin nama siapa yang mau kita injili dan kita doakan supaya mereka diselamatkan. Di dalam Dia, kamu juga, orang tersebut juga. Ketika mendengar kabar Injil keselamatan, percaya, ditebus, dan diselamatkan. Dan sekali lagi, pesan pentingnya adalah jangan sampai keselamatan itu berhenti di kita. Oke, perikop berikutnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini hal yang luar biasa yang harusnya kita syukuri Bapak Ibu. Sekali lagi di dalam Kristus kita mempunyai kuasa yang hebat sesuai dengan kuasanya. Bahkan dikatakan segala sesuatu itu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan kita ingat dari ayat berikutnya dibawakan, Yesus itu kepala, gereja itu tubuh, dan kaki itu adalah bagian dari tubuh. Artinya sebagai gereja kita punya otoritas, kita punya kuasa. Yang kalau bahasa di dalam 1 Yohanes katakan kita ini memiliki roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Apalagi menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Semalam saya juga sempat ngobrol-ngobrol dan saya cuma meneguhkan satu kata, ya seperti firman Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jaga, jangan takut. Kita ini ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan hari ini kita diteguhkan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi mari Bapak Ibu alami kehebatan kuasa Tuhan dalam hidupmu, karena engkau orang percaya. Jadi mari jadilah orang percaya, bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya sekedar selalu berusaha, tapi mari benar-benar jadi orang yang percaya. Orang yang berserah penuh kepada kedaulatan dan otoritas Tuhan di dalam hidupnya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi mari Bapak Ibu terus hidup di dalam rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, dan alami kehebatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Supaya hidup kita jadi bukti kebesaran Tuhan. Oke, silakan Ko Joni. Salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu memilih dan menetapkan kami Tuhan. Jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Engkau telah mempersiapkan hidup kami. Lakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Lewat hidup kami, orang-orang boleh melihat Engkau, melihat kuasa-Mu Tuhan bekerja. Tuhan terus tuntun dan bimbing kami untuk melakukan setiap kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkau telah menentukan dari semula. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Kau terus pakai Pak Heri Tuhan. Setiap kehidupannya, dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Kau pakai Pak Heri, sama istri dan anak-anaknya Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini terus kami berdoa sama Tuhan buat khususnya Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kau memberkati Pak Ongko Tuhan, di masa tuanya Tuhan. Dia boleh mendapat pemulihan untuk kesehatannya Tuhan, dan dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kau berkati anak-anaknya Tuhan, selalu mendampinginya, merawatnya Tuhan. Kau berkati seluruh keluarga Pak Ongko Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Juga berdoa terus buat Ibu Dorcas Tuhan, di masa pemulihan kesehatannya Tuhan. Dalam menjalani setiap kemoterapinya Tuhan, Engkau memberi dia kekuatan dan semangat Tuhan. Engkau terus pakai Ibu Dorcas Tuhan menjadi berkat manapun dia berada, menjadi kesaksian, sehingga lewat hidupnya orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati Ibu Dorcas bersama anak-anaknya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajaran. Kau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia ini. Bila semua boleh dikelola kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Bapak, pagi hari ini kami juga mau bersama-sama bersyukur buat usia yang Kau tambahkan 1 tahun lagi bagi istri hamba-Mu. Dan terima kasih buat penyertaan-Mu selama 53 tahun di dalam hidupnya sampai hari ini. Biar kasih karunia yang sudah Engkau nyatakan, Engkau terus nyatakan di sepanjang umur hidupnya. Engkau mengenyangkan dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan, hikmat dan pengurapan yang terus bertambah. Bahkan Tuhan perbesar kapasitas hidupnya, potensi yang ada dalam hidupnya Tuhan berkati supaya berkembang dan tidak terpendam, tetapi hidupnya jadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan, aku berdoa melepaskan berkat-Mu bagi istri hamba-Mu di ulang tahunnya hari ini, berkat Abraham, Ishak, dan Israel berlimpah-limpah dalam hidupnya. Terus menjadi penolong yang sepadan bagi hamba-Mu, menjadi ibu yang menjadi teladan bagi anak menantu, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil, dan Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu. Ku lepaskan berkat-Mu bagi istri hamba-Mu, dalam nama Bapa, nama Laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluarga kami di dalam seluruh aktivitas kami, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, bela kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. ABD Bu Kristen. Ya, makasih Bu Ros. Happy birthday Bu Sehat Vita. selalu. Iya, terima kasih semuanya. Mari aktivitas. Selamat ulang tahun, Vicen. Happy birthday. Ya, terima kasih. Umur berapa? Seenom iki. Saanakku iki. Bentar lagi punya cucu lah.